Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Sarvika akan mempresentasikan materi teori penawaran. Yang pertama yaitu definisinya. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Penawaran ini dilihat dari sisi penjual. Adapun hukum penawaran yaitu bahwa semakin tinggi harga suatu barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual akan semakin sedikit. Hukum penawaran ini akan berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Selanjutnya yaitu macam-macam penawaran. Apabila ditinjau dari jumlah barang yang akan ditawarkan, penawaran dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan ditawarkan oleh seorang penjual, sedangkan penawaran kolektif atau disebut penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah barang yang akan ditawarkan penjual di pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Artinya apabila harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya itu harga sabun mandi yang meningkat dari 2.500 menjadi 3.000, maka penjual akan menawarkan sabun mandinya dalam jumlah banyak. Faktor selanjutnya yaitu harga barang-barang yang terkait. Harga barang ini meliputi harga substitusi dan harga komplementer, yaitu apabila harga barang substitusi atau barang penggantinya itu meningkat, maka penawaran harga barang yang diamati akan turun. Hal ini karena barang yang diamati menjadi relatif lebih murah dibandingkan harga substitusinya. Demikian sebaliknya, apabila harga komplementer meningkat, maka harga barang yang diamati juga akan meningkat. Misalnya itu harga kopi, yang meningkat menyebabkan harga barang substitusi berupa yaitu teh, harga barangnya rendah sehingga penjual akan lebih banyak menjual kopi daripada teh. Faktor selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi itu berkaitan erat dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Apabila biaya-biaya yang dikeluarkan itu yang dikeluarkan dalam proses produksi itu meningkat, maka harga barang yang diproduksi juga akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Contohnya yaitu harga kedelai yang meningkat. Itu menyebabkan harga produksi tempe yang berbahan kedelai juga ikut meningkat, sehingga penjual akan menawarkan tempe dalam jumlah sedikit. Faktor selanjutnya yaitu tujuan-tujuan operasi perusahaan. Perusahaan tentu saja mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga perusahaan tersebut akan menjual produk dengan margin keuntungan besar dan harga jualnya pun semakin tinggi. Berbeda jika perusahaan ingin produknya itu menguasai pasar, maka perusahaan tersebut akan menjual produknya dengan harga rendah.
Faktor selanjutnya yaitu kemajuan teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi ini tuh sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang akan ditawarkan. Karena dengan adanya teknologi akan memudahkan produsen atau penjual dalam menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, dengan adanya mesin akan menurunkan biaya produksi. Contohnya yaitu pengrajin sepatu sebelum memiliki mesin dapat menghasilkan 250 pasang dalam seminggu. Tetapi ketika adanya mesin, pengrajin tersebut dapat menghasilkan 1.000 pasang sepatu dalam seminggu, sehingga penawaran terhadap sepatu juga akan meningkat. Adapun daftar penawaran. Daftar penawaran ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah penawaran dengan dalam berbagai tingkat harga. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Dapat dilihat dari gambar, kurva penawaran itu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila jumlah penawaran meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Tetapi ketika jumlah penawaran turun, maka kurva bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Dapat dilihat dalam rumusnya yaitu Q sama dengan min A tambah BP. Fungsi penawaran ini mengikuti hukum penawaran. Jadi dalam fungsi penawaran, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen selalu bersifat positif, sehingga gradien atau kemiringannya bernilai positif. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.